Halo semuanya, kembali lagi di tutorial FreeCAD. Melanjutkan sesi sebelumnya, kita sudah selesai untuk bikin backcasting, terus penghubungnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait ini ya, airflow. Wah, ini agak menarik nih. Bagaimana kita merekayasa airflow untuk fan dari Raspberry Pi. Jadi yang terhubung nanti adalah bagian ini, cover housing depan, terus housing belakang sisi Raspberry Pi. Kita buatkan jalur untuk udaranya. Nanti dari mana dia disedot, dari mana kemudian kemana dia dihembuskan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Kita nonaktifkan atau hide untuk beberapa komponen yang tidak diperlukan. Join kamera, cover kamera tidak, transformer tidak, housing ini berapa ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk berikutnya pastinya Raspberry ini harus muncul. Nah, seperti yang pernah kita bahas bahwa Raspberry menghisap udara dari depan, kemudian dia akan menghembuskan ke samping. Nah, jalurnya ini yang perlu kita buatkan. Oke, kita buat jalurnya adalah kita aktifkan dulu housing depan. Sudah aktif, kita create sketch, kemudian pada plane XY. Sayang sekali ini tertutup ya. Nah, biar dia bisa terlihat, maka kita lakukan rotasi ya. Kalau biasanya kita di attachment itu kan cuma position. Ini kita juga bisa melakukan yang namanya rotasi. Rotasi bisa menggunakan angle, aksisnya apa yang dirotate, atau menggunakan klik yang attachment terus klik titik 3 ini. Nah, ini kita klik. Ini kemudian kita klik attachment position. Nah, ini muncul yang namanya placement ya. Placement sketch-nya. Nah, placement sketch sebelum ke situ biasanya itu kita close dulu biar nggak bingung. Ini kita buatkan, nah seperti ini dulu ya, untuk tahu bahwa itu terjadi rotasi pada sketch tersebut. Kita close, kemudian kita rotate attachment placementnya. Jadi ada macam-macam, yaitu yaw, pitch, roll. Mungkin rekan-rekan juga sudah cukup paham untuk ini. Kita rotate terhadap y aksisnya. Oh, seperti itu. Y. Nah, kita flip ya ini ya. Pitch-nya kita buat 180. 178. Kok nggak mau ya? Cancel aja. Kalau nggak mau dia pakai Y. Artinya kalau 1 dia adalah nilainya yang aktif. Terus ini kita tambahkan jadi 180. Nah, dia melakukan flip ya, 180. Sekarang muncul. Kalau tadi kan nggak kelihatan. Nah, kalau sudah, kita cari yang namanya air duct. Jadi seperti ini ya, untuk mengarahkan ya dari blower atau hisapannya. Nah, ini sama. Karena yang bekerja adalah fan ini, maka nanti kita buat air duct-nya dari sini ke sini, square gitu ya. Seperti biasa bahwa kita mengasumsikan ukuran dari ukuran dari model 3D ini itu adalah ukuran yang benar.
Oke, kita buatkan air duct-nya dengan polyline seperti ini dulu. Kita cek tadi dia turunnya berapa. Nah, berarti dia min 6 ya, 6,1. Oke. Sketchnya kita turunkan 6,1 dulu terhadap sumbu Y min 6,1. Ntar. Kemudian kita buatkan jalurnya. Kotak saja nggak masalah. Seperti ini. Tujuannya kan memang untuk mengarahkan udara ya. Agar udaranya terarah. Tebalnya ya 2 mili. 2 mili cukup. Kemudian kita lihat. Oke, seperti itu. Wish, geser guys. Nah, ini bisa kita geser ke sini. Dimension 5. Kemudian yang ini agak ke sini. Nah, terus bagian ini juga sama. 2. Terus biar nggak nabrak nggak ya ini ya? Nggak terlalu ya. Oke. Bagian ini dibuat seperti ini. Kenapa perlu adanya air duct ini? Agar flow-nya itu benar. Kalau dia flow-nya nggak sesuai nanti malah bikin ini apa, udara panas dan udara dinginnya tercampur. Kan kita tujuannya buang udara panas ya guys ya. Ini kita coincident. Terus R-nya dibuat 10. 4. Sama, R-nya dibuat 4. Jadi kalau filenya hanya muter, nanti udaranya nggak keluar, dia masuk ke sini lagi. Itu jadi nggak mendinginkan malahan. 4. Nah, sudah. Selanjutnya adalah posisinya. Kita turunkan sedikit karena nabrak baut. Nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa. Yang penting dia ada pengarahnya. Terus dia di pad ya. Setelah itu kita pad. Sudah ini. Kemudian tidak lupa kita buatkan lubang untuk airflow. Nah, untuk airflow-nya di sini ya. Kita buatkan beberapa lubang. Atau nanti kita buat seperti ini aja. Sorry.
Ups, mana ini? 6. Terus ini 62. Oke, R-nya adalah 2,6. Terus kalau seperti ini pastinya dia nanti akan butuh penguat ya. Biar nggak ada penguatnya, kita buat seperti ini aja. Nah, jarak antara ini kita buat sama. Sorry. Ada ngebug gini guys, gak apa-apa. 1,2. Jaraknya dari sini adalah 3 atau 2. 1,6. 1,2. Jaraknya adalah 2. Ini sama 1,6. 1,6. Oh, ini ada yang ke constraint di tengah. Kita cari di sini. Bukan ini loh. Nah, ini nggak perlu ini. Ini kita considerkan. Terus biar dia ukurannya sama, caranya adalah dengan seperti ini. Kita horizontalkan, terus ketiga garis ini kita lakukan yang namanya equal constraint. Ini akan memberikan ukuran yang sama. Kita hapus kalau sudah. Ini kita hapus. Seperti biasa kita trim edge. Ini juga sama trim edge. Ini trim edge. Oke, sudah ya. Terus kita close. Akan jadi seperti ini. Kemudian kita pocket. Kalau ini sudah jadi, kita pocket. Sudah ya dia ya. Sudah kepotong. Jalur airflow-nya sudah ada. Nah, nanti dia tinggal menyedot dari sini, kemudian dihembuskan ke sisi kiri sana. Nah, sisi kiri artinya juga butuh diberi ducting guys. Kita buatkan ducting juga sisi itu. Caranya sama, kita copy dulu sketchnya. Copy, paste, drag and drop. Terus kita edit. Jadi nanti dia setangkup ya, sebelah sini dan sebelah sana. Biar udaranya tidak tercampur gitu.
itu. Oke, ini kita buat dulu sketsnya. Dari sini ke sana ya. Ini kita polyline aja, agak sulit ini nanti. Vertikal constraint-nya, terus ini dimension 55, terus ini 2, terus ini 2. Ini kita buat jadi parallel constraint 2. Terus vertikal 2 min 6,1. Terus ukurannya ini kita buat seperti ini, 9,6. Salah guys, 9,6. Terus ini panjangnya kita atur jadi 9. Ini terhadap ini 22, gitu aja. Yang ini juga sama, kita buatkan seperti ini. Sketch. Ini horizontal, terus dia ukurannya adalah 125,9. 125,9. 2 mili ya. Sama 2 mili. Terus ini paralel. Ini juga 2 mili. Oke, ini 35 ini. Ini 3. Terus ini kita paskan sini. Terus ini ya yang penting ya. Ini bisa ke sini ya guys. Bisa ini. Terus ininya kita buat di sini. 57. Ini kita buat 57. Terus ini sudah ya. Apalagi nih yang belum. Ini ya. Ini kita panjangkan jadi 19. Terus ini kita buat 2. Panjangnya adalah 9. Ductingnya ke sini, sana. Untuk membuang panas. Kenapa kok nggak ke sini? Nah, ini khawatirnya nanti header pin ini digunakan untuk
pin out-nya ya, GPIO-nya kalau digunakan biar masih bisa. Oke, selanjutnya kita pad. Kita pad lebih dalam, nanti beberapa akan kita hilangkan. Kita pad. Mungkin dari bawah ya. Kita tempelkan dulu ke bawah. Terus kita pad ke atas. Oke, seperti ini. Kita close. Kita hide dulu hosting Raspi yang belakang. Nah, seperti ini pastinya nabrak ya. Nanti ada beberapa yang kita trim. Kita inspect dulu mana yang tidak perlu kita trim. Ini nabrak. Ini nabrak. Sebentar. Oh, ini enggak nabrak. Kita edit sedikit. Ini ukurannya kita tambah bagian ini jadi 8. Nah, biar ada ruang. Nanti yang kita trim adalah bagian ini. Ini bagiannya jadinya harusnya kita buat lebih tajam ya ini ya, biar nggak nabrak ini. Nah, kita buat 2. Ini kita turunkan 1. Ini kita buat 3. Nah, harusnya ini nggak ada yang nabrak di sini. Bagian ini nggak nabrak, yang belakang sini ke arah sana kita trim. Oke ya. Oke. Kita cek lagi. Bagian ini tidak nabrak. Tinggal bagian ini saja yang perlu ditrim ke arah sana. Oke, kita buatkan dulu sketchnya. Nah, kita geser ke depan. Maju sedikit sampai sini ya, sampai sini. Terlalu banyak, ini kita buat 9. Nah, oke, sudah. Baru kita trim setebal ini. Kita buat sederhana saja, kita buat square. Kita buat square. Seperti ini. Loh, gak bisa turun ya. Oke, ini ke sini. Kita kasih ukuran 22 saja. Terus terhadap ini 91. Kita pocket ke arah sana.
cek dulu. Wah, ini kepotong guys. Oke. Kita inspect lagi untuk ductingnya. Sini sudah, bagian itu sudah, sebelah sana juga sudah. Nah, dengan kondisi ini ducting sisi atas itu sudah selesai ya, tinggal nanti join yang ducting sisi bawah. Kita housing belakang, housing Raspberry Pi. Kita buatkan pasangannya. Kita cek lagi apakah ada yang nabrak di sini. Tidak ada ya, belum ada yang bertabrakan. Kita buatkan pasangannya. Kita aktifkan sisi belakang. Kita buat sketch terhadap XY plane. Nah, nanti ductingnya harus pas ketemu dengan ini. Kita ikuti garisnya. Yang bawah juga sama, kita buat square aja. Kemarin kan ini ada ini ya, apa? Ada yang namanya stopper ya. Kita tempelkan di stopper aja. 9,5. 2 3 berarti. Oke. Satu 25,9. Ini juga sama. 125,9. Terus dia di vertical, ini dibuat 2. Terus gini 65 atau 67 atau 7 ya ini ya. Oke, sudah. Ini kita buat paralel. Tidak lupa ini ukurannya adalah 2. Nah, close ini oke, sudah. Kita buat ya ductingnya ke sini ya. Kita dekati ukuran yang tadi. Kita turunkan dulu 2,8. Kemudian kita pad, reverse. Nah, ini kita lihat dulu. Tuh, 2. Nah, ini terlalu mepet ya. Nanti khawatirnya malah nggak apa-apa, ada gap sedikit. Daripada nanti nggak bisa rapat ya. Nah, 0,2.
Kalau kita inspect, ductingnya seperti itu. Jadi nanti dia dari sini dihisap dari sana masuk, kemudian dia berpusing-pusing di sini, kemudian dia dihembuskan ke sana. Seperti itu untuk ductingnya. Selanjutnya adalah kita memasang screw ya. Jadi bisa kita tutup untuk Raspberry-nya. Kita bisa memasang screw-nya depan belakang. Kalau screw-nya itu existing, dia dibaut dari belakang. Kemudian dia ada handle holder. Handle holder ini pemegangnya ya, ini ya untuk pemegangan. Ada lubangnya. Kayaknya dilem ya ini ya. Oke. Yang bottom ini ya. Jadi ini adalah lubangnya. Lubang untuk bautnya. Nanti kita reposisi dengan catatan tidak nabrak apa-apa ya. Karena ini sudah cukup banyak ini. Nanti bisa jadi nabrak ya, nabrak sesuatu di sini. Nah, kita cek juga untuk komponen-komponennya seperti baterai, Raspberry Pi yang terpenting. Raspberry nggak ada ya di sini ya. Jadi kita hide, jadi nanti bautnya di sini. Terus ini oke. Terus nanti kita juga perlu nambah hand holder. Hand holder ini untuk yang pemegangnya ya. Mungkin pakai pendekatan lain ya ini ya. Hand hold grip. Atau tidak usah pakai handheld grip. Rata-rata menggunakan desain ini ada ini. Atau kita buat seperti ini, atau hanya cukup menggunakan tekstur ya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita buatkan untuk dudukan baut, lubang baut, sama handheldnya itu seperti apa. Secara ini sudah ukurannya berapa ini tebalannya? Ketebalannya adalah 42 itu ya lumayan tebel lah. Atau kita buat nanti cover belakangnya yang tekstur ya, textured gitu, sehingga nggak perlu handheld ini. Oke, handheldnya kita hapus, mungkin tinggal nanti kita tekstur. Oke, sementara sampai di sini, kita lanjut di sesi berikutnya. Sesi kali ini saya akhiri. Sekian, terima kasih.